Ya, makin panjang rambut, maka panjang sabar saya. Al-Quran adalah Injil lain, artinya Injil palsu. Injil yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus Kristus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi sebuah video lucu-lucu tentang Udin yang kebakaran jenggot tapi ndak punya jenggot. Kebakaran apa? Nah, kebakaran lah pokoknya, mau kebakaran dikarenakan banyak yang mualaf, dikarenakan banyak yang dari kekristenan, bahkan banyak pula yang menjadi tokoh-tokoh daripada kekristenan menjadi mualaf atau menjadi memeluk agama Islam dengan menggunakan akal dan pikiran serta logika yang benar. Nah, Udin ini kepanasan gitu ya, kain-kain gitu. Kain-kain kayak apa ya. Nah, kita akan simak aja sahabat, nanti sambil kita reaksi apa pernyataan dari Udin ini ya, yang makin hari makin koplak, makin hari makin lebar aja tuh hidung kayak mau copot ya gitu. Dan ada ekspresi lucu daripada Udin ini ketika ekspresinya mau nangis. Jadi ini Udin ini ketawa apa nangis gitu ya. Nah, ya nggak tahu lah ya, karena udah koplak ya. Jadi kita akan saksikan sama-sama dan reaksi bersama video kekoplakan Udin sambil mendengar curhatan Udin ketika banyak sekali melihat fenomena-fenomena mualaf yang belakangan ini semakin tumbuh berkembang Islam di mana-mana. Yuk kita simak. Makanya di dalam Injil palsu itu saya minta kepada Menteri Agama 300 ayat hapus. Nah, ini dikatakan, aku heran. Aku heran kepada kamu, Kainama. Irene Handono. Agustan. Heran kamu kok lari dengan ajaran kayak begitu. Menekhem Ali. Heran saya. Kok kamu bela-bela? Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Itu bukan Injil. Kamu harus tahu bahwa Injil itu adalah Yesus lahir, Yesus mati, bangkit, hidup kembali, naik ke sorga, dan akan datang untuk kedua kali untuk menjemput orang-orang soleh dan membawa mereka masuk ke Yerusalem baru. Yerusalem baru itu adalah kehidupan yang luar biasa. Kamu boleh menderita sekarang. Bahkan saya sekarang berada dalam penderitaan yang paling parah.
Bahkan saya sekarang berada dalam penderitaan yang paling parah. Bahkan saya sekarang berada dalam penderitaan yang paling parah. Iya, kita harus apa? Ketawa ya. Ya memang kalau orang yang keluar daripada keislaman, dia akan mendapatkan penderitaan yang paling parah, ataupun apalagi dengan menghina, ya, seperti itu. Nah, di sini tadi Udin mengatakan bahwa Injil yang palsu itu mengatakan dia terpujilah atau ya saat dibangkitkan, saat aku dilahirkan, aku dimatikan, terus aku dibangkitkan kembali. Nah, Udin ini menyitir Quran surah Maryam ayat ke-33, teman-teman. Jadi dalam surah Maryam ayat 33 itu yang artinya nih, dalam surah Maryam ayat 33 yang artinya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi kenapa Udin tidak melihat daripada 3 ayat di atasnya, gitu loh, langsung kepada ayat ke-33. Kita coba lihat dulu 3 ayat di atasnya. Bahkan ketika lanjut di atas banyak sekali ya kayak gitu, menjelaskan mengenai tentang Nabi Isa itu siapa gitu. Kita ambil 3 ayat aja di atasnya. Qala ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Ini perkataan Nabi Isa. Ini Abdullah, bukan ini Ibadullah. Beda ya. Kalau Abdul itu, abdu itu seorang hamba. Tapi kalau ibnu itu berarti anak. Tapi di sini tidak ada kata anak. Tapi yang jelas adanya qala ini Abdullah, bukan qala ini ibnullah. Tidak ya. Itu Abdullah sama ibnullah beda arti. Di ayat selanjutnya, dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dia memerintahkanku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Jadi kalau sholat ini berarti kan seorang muslim dia, gitu. Di ayat selanjutnya, di ayat 33, dan berkati kepada ibuku, dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Nah, baru masuk ke sini, dan kesejahteraan ya, semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Masih banyak ke bawahnya. Kenapa Udin kok memakai sepenggal dan hanya ayat di 33 saja? Kenapa nggak baca seluruhnya gitu loh? Dasar Udin ya. Kita lanjut lagi sahabat. Oh ya, satu lagi nih.
Ditutup di ayat ke-36-nya. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hada siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Kita lanjut. Dari seluruh kehidupan saya. Tetapi itu bukan sebuah penderitaan. Apa yang kamu sekarang rasakan itu, aku akan datang dan membawa kamu ke dalam perjanjian baru, hidup yang baru, kasih yang baru, cinta yang baru, Injil yang baru, semangat yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru. Itulah Yesus Kristus. Aku heran. Aku heran. Aku heran. Kok cepat kamu berbalik dari Injil? Hei, Hani Kristianto, kamu katanya jadi pendeta. Insan Mokoginta yang sudah mati. Kamu bilang Injil itu sudah dipalsukan. Siapa yang memalsukan? Yesus Kristus kamu bilang sudah dipalsukan. Kamu, otakmu itu palsu. Ya, ini yang bertanya, apa benar bahwa Musa punya saudara perempuan yang bernama Miriam, itu ibu Yesus? Ya, ini juga Injil palsu yang mengajarkan Nabi gombal-gambul, kelunta-keluntu. Nabi yang dikatakan mulia, yang dianggap mulia, mulia apa? Mimpi dari Allah, katanya kawin dengan Aisyah. Orang baru umur 6 tahun. Kok ada Nabi kawin dengan anak kecil? Iya sahabat, di sini keluar hujatan pertama daripada hujatan kedua daripada Saifuddin Ibrahim ya. Yang pertama tadi bahwa Al-Quran dikatakan sebagai Injil palsu. Ya iya, Al-Quran itu bukan Injil gitu. Tapi Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk menyempurnakan atau meluruskan kembali kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran datang atau sebelum Al-Quran diturunkan. Maka di dalam Al-Quran juga ada, janganlah engkau mempercayai 100% dan janganlah engkau tidak mempercayai 100%, karena di dalamnya masih ada kebenaran. Percaya kita 100% terhadap Injil, Taurat, Zabur? Tidak boleh. Tidak percaya kita terhadap Injil, Taurat, Zabur? Juga tidak boleh. Kita sebagai umat manusia, kita sebagai umat Muslim wajib mengimani kitab-kitab sebelum diturunkannya Al-Quran. Lalu hujatan yang kedua dikatakan Nabi Muhammad SAW Nabi yang gombal-gambul. Nauzubillahi min dalik ya. Udin, cepatlah Din, bertobatlah Din, sebelum pintu taubatmu ditutup sampai ujung lehermu. Cepat
bertaubat. Ya, seperti itu. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Aisyah itu ada maksud dan tujuannya. Tujuannya apa? Siti Aisyah untuk menghafal ribuan hadis daripada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf ya, anjing itu nggak mau kawin dengan anak anjing. Dia tunggu dewasa dulu. Kalau anjing kawin dengan anak anjing, kain. Ya nggak bisa. Nggak akan diterima oleh akal. Nggak akan diterima oleh hati nurani. Nah, inilah yang disebut Injil palsu itu. Ya, Injil palsu itu. Injil lain yang sebenarnya bukan hanya Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Jadi kamu sudah kacau. Jadi ada ustadz-ustadz sekarang mencari orang-orang Kristen yang di kampus-kampus itu dimasukinya. Lalu mengadakan logika. Masa Tuhan 3 katanya. Lah orang yang masih muda, yang masih belum mengenal Injil yang benar, oh iya ya, masa Tuhan 3 ya? Tuhan 3 itu bukan kayak mangga, 3 mangga yang disatukan menjadi 1 mangga, bukan itu. Allah itu roh, dan Yesus itu adalah roh, dan Roh Kudus itu adalah roh Allah. Satu di dalam Yesus. Ya memang kalau saya ngomong sih ya panas. Panas. Kamu pernah nggak makan telur dadar rasa nanas? Pernah nggak? Itu baru keluar dari penggorengan langsung dimakan, rasanya nanas. Supaya satu, jangan ada orang Kristen yang masuk Islam. Karena semua orang Kristen yang masuk Islam pasti akan menderita, pasti akan kena sial hidup. Pasti. Kacau. Orang Cina masuk Islam pasti sial. Sialnya itu ya kena dirinya sendiri. Istrinya juga kena sial. Pokoknya sialan. Terkutuklah dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung dari setan yang terkutuk. Siapa? Saya. Siapa yang mengutuk? Yang mengutuknya adalah Allah di dalam Quran. Wal yahkum ahlal injil bima anzalallah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Channel-channel yang terkutuk itu ada channel HMC, Nandar, AJ Habibi. Itu adalah channel-channel terkutuk, channel-channel kadrun yang membela kejahatan, bukan membela kebenaran. Iya, lagi dan lagi Udin mengambil salah satu ayat dalam Al-Quran. Sekarang Udin ini mengambil salah satu surah di dalam Al-Quran, yakni surah Al-Maidah ayat ke-47 ya, yang tadi Udin bacakan.
wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fih wa man lam yahkum baina anzalallah faulaika humul fasiqun, yang artinya, dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka itulah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik ini apa? Itulah. Orang-orang yang fasik ini mengetahui namun tidak dijalankan, fasik itu. Nah, kok ini dikatakan hendaklah pengikut-pengikut Injil? Nah, dikatakan di sana pengikut-pengikut Injil diharuskan memutuskan perkara sesuai dengan apa yang diturunkan Allah di dalam Injil sampai kepada masa diturunkannya Al-Qur'an. Gitu loh. Jadi tidak selamanya ketika sudah diturunkan Al-Qur'an maka harus diputuskan perkara itu sesuai dengan apa tuntunan dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah itu ada 3 macam, ya. Yang pertama, orang-orang yang tidak memutuskan hukum karena Allah nih. Yang pertama, karena benci dan ingkar terhadap hukum Allah. Orang yang semacam ini dikatakan orang kafir. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 44. Yang kedua, karena menurut hawa nafsu dan merugikan orang lain dinamakan Allah zalim. Surat Al-Maidah ayat 45. Yang ketiga, karena fisik sebagaimana terdapat di surah Al-Maidah ayat 47 ini. Jadi yang ingkar terhadap hukum Allah atau yang tidak memutuskan perkara karena hukum Allah itu terbagi ke dalam 3. Nah, kira-kira Udin ini masuk ke yang mana? Apakah karena benci dan ingkar kepada hukum Allah? Ataukah karena menurut hawa nafsu? Ataukah merugikan orang lain? Silahkan sahabat-sahabat klik komentar di kolom komentar di bagian video ini. Lain. Ada nabi baru. Ada nabi dari Arab. Tidak pernah ada nabi dari Arab. Tidak pernah Tuhan Israel, Allah Abraham, Ishak, Yakub menerima dan mengutus nabi dari Arab. Apalagi ajarannya itu mutar-mutar batu hitam. Lalu menghitamkan jidat, mengarahkan jidatnya ke arah kiblat batu hitam. Lalu Nabi itu mengarang dan mengatakan bahwa batu itu bisa menghapus dosa. Inilah pengajaran Injil palsu itu yang harus dilawan. Dia bilang begini, barang siapa yang bisa mencium batu hitam masuk surga. Di dalam Islam itu ada sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan, yakni melaksanakan ibadah sholat. Dan di dalam sholat itu ada perjanjian kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya, sesungguhnya wajahku, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Lalu dilanjutkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini merupakan sebuah ikrar janji kita untuk membuktikan kita bahwa kita telah mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah.
Tidak ada di dalam ajaran Islam untuk menghadapkan jidat kita mengarah kepada kiblat, tidak, tapi mengarahkan wajah kita, bukan jidat, wajah, tidak jidat. Dan juga tidak diajarkan di dalam Islam jidat itu sampai hitam, tidak. Berapa lama kita paling sujud? Paling 2 menit, semenit. Tidak akan membuat jidat ini menjadi hitam ketika kita banyak bersujud kepada Allah dengan tata cara yang benar, dengan tata cara yang sesuai apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda halnya kalau kita banyak bersujud dengan cara-cara yang tidak diajarkan atau tidak dituturkan, tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Terus Udin juga di sini mengatakan bahwasannya yang mencium atau mengusap Hajar Aswad itu berkelilingi tawaf, maksudnya ya, maksud Udin ini tawaf, itu bisa menghapuskan dosa. Tidak. Yang bisa menghapus dosa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan batu Hajar Aswadnya, bukan tawafnya, tapi yang memiliki semua itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam salah satu riwayat hadis ya, di mana sahabat Umar radhiyallahu an juga pernah mencium batu Hajar Aswad ini. Kenapa? Karena beliau juga melihat baginda Nabi melakukan hal ini. Andai saja baginda Nabi tidak melakukannya, niscaya aku juga tidak akan melakukan. Kemudian Umar ini menangis hingga terdengar keras suara isakan tangisnya ini. Dan ketika menoleh ke belakang, Sayyidina Umar ini melihat Sayyidina Ali berada di dekatnya, dan dia berkata, "Wahai Abu Al-Hasan, sinilah. Disinilah tempat ditumpahkan air mata dan tempat doa cepat dikabulkan." Jadi bukan Hajar Aswad ini menjadi tempat menghapus dosa, bukan. Hajar Aswad ini adalah sebagai wasilah, sebagai jalan, sebagai perantara ya, gitu. Tempat makbulnya doa. Maka di dalam Islam dikenal ada beberapa tempat yang makmul atau yang tempat doa itu cepat dikabulkan gitu loh. Di antaranya ya satu Hajar Aswad. Di mana lagi? Di masjid. Tempat doa cepat dikabulkan itu. Lalu Sayyidina Ali menyahut, "Wahai Amirul Mukminin, Hajar Aswad bisa mendatangkan bahaya dan bisa mendatangkan manfaat dan bisa memberi manfaat." Sayyidina Umar bertanya, "Bagaimana itu?" Ali berkata, "Sesungguhnya Allah ketika mengambil janji di atas anak cucu Adam, Dia menulis satu surah atas mereka, kemudian meletakkannya di dalam Hajar Aswad. Hajar Aswad itu akan bersaksi bagi orang mukmin karena memenuhi janji, dan bersaksi juga terhadap orang kafir karena pengingkaran dan pembangkangannya." Nah, ini yang dimaksudkan kenapa kita berdoa ketika kita melakukan ibadah haji, tawaf, terus berdoa di Hajar Aswad. Bahkan berbondong-bondong kita untuk berupaya menyentuh dan menciumnya. Untuk apa? Bukan sebagai kita menyembah ke sana, tidak. Di sanalah tempat kita mencurahkan doa kita. Di sanalah tempat dikabulkannya doa, cepat dikabulkannya doa. Bukan tempat untuk pengampunan dosa, bukan. Di sanalah tempat cepat dikabulkannya doa untuk meminta ampun atas dosa-dosa kita. Kepada siapa? Bukan kepada Hajar Aswadnya,
bukan kepada Mekahnya atau bangunan Ka'bahnya, bukan, tapi kepada pemilik Hajar Aswadnya itu, kepada pemilik bangunan itu. Siapa? Pemilik semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, hati-hati teman-teman. Jadi pernyataan Udin tadi tidak beralaskan sama sekali. Nggak ada umat Islam yang menuhankan Hajar Aswad, tidak ada. Kayak gitu ya Din. Din, pikiranmu ini Din, pikiranmu sekoplak kelakuanmu. Bagaimana dengan orang miskin yang nggak punya uang untuk cium batu hitam? Nggak masuk surga dong. Kasihan deh lo, miskin, tidak bisa cium batu hitam, tidak masuk surga berdasarkan kata-kata Nabi dari Arab. Kamu bilang begitu, ya saya bilang begini. Saya bilang begini, kamu bilang begitu. Ya begini dan begitu, begini dan begitu. Jangan ikut pengajaran Felix Xiao. Jangan ikutin ajarannya Somad. Jangan ikutin ajaran dari MUI, Munafik United Indonesia, persatuan orang-orang munafik di seluruh Indonesia yang diajarkan oleh Dus Somad Batubara. Banyak taktik. Ini memang orang Batak itu banyak taktik. Dibilang juga suku Yahudi. Ya, memang suku Yahudi banyak akalnya. Makanya orang Batak itu banyak jadi pengacara. Banyak acara, suka nganggur. Pengangguran, banyak acara. Ya, pengacara. Haleluya. Abi Ibrahim tuh menghina. Ngapain menghina yang sudah hina? Enak aja. Nggak ada urusan. Jadi terkutuklah orang yang mengajarkan Injil lain. Apa? Al-Quran. Yang mengajar Al-Quran itu terkutuk. Maka bangsa-bangsa yang mengikuti ajaran itu terkutuk. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Selalu di mana tempat saya melayani, saya selalu sering mendengarkan itu Saifuddin Ibrahim terlalu radikal. Tuhan Yesus itu mengajar dengan radikal. Radikal itu apa? Memaksakan orang untuk mengikuti kebenaran. Itu memaksa. Memaksakan orang supaya selamat. Kalau ada anak yang lari mengejar, mau masuk ke api, apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya? Adalah memaksa anak itu, menarik dengan paksa supaya jangan jatuh ke lubang api itu. Jadi memaksakan untuk selamat. Maka harus radikal. Nggak bisa, nah jangan. Nanti kamu kebakar. Nggak bisa, anak kecil belum tahu. Dan ini adalah pengajaran memaksa orang untuk selamat. Nggak bisa hanya dengan, ya nggak bisa. Dengan pelan-pelan, dengan bahasa halus. Dan saya juga bukan orang Jawa. Alon-alon nggih, waton kelakon. Nggak bisa. Pelan-pelannya yang penting selamat. Enggak. Cepat. Selamat. Kalau ada orang mau mati,
maka saya harus segera menyelamatkan orang itu. Majelis manusia jelmaan iblis. Iya, sahabat Pilah, dimanapun sahabat Pilah berada, sebetulnya ya sejatinya semakin lama video ini disimak, semakin banyak pula hujatan-hujatan daripada si Udin ini, gitu loh. Dia menyangkut pautkan tadi, menyindir. Lalu bagaimana kalau orang miskin yang tidak bisa pergi untuk keliling, tawaf segala macam? Apa nggak bisa masuk surga? Surga itu tidak ditentukan sama kaya atau miskin, tidak ditentukan oleh pangkat atau jelata, tidak. Surga itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai umat muslim wajib mengejar, kira-kira kalau kita berkelakuan seperti ini, layakkah kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baginda Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas sudah dimaksum oleh Allah masuk surga, tidak menyatakan dirinya masuk surga. Kenapa? Karena ini sebagai contoh untuk umatnya agar terus berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Baginda Nabi yang akhlaknya terpuji, yang dimaksum dari dosa-dosa, yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, tidak menyatakan dirinya masuk surga. Apalagi kita manusia biasa yang keseharian kita kadang lalai, yang keseharian kita kadang terlupa, yang keseharian kita kadang sibuk mengejar dunia. Tiba-tiba kita mengharapkan surga. Hei, siapa lu? Kata Allah. Mengerjakan apa yang diperintahkannya saja kamu lalai. Dan ingat sahabat, ketika dihadapkan dua pilihan, tiket ke surga itu adalah tiket yang paling murah dan tidak berbayar. Tapi banyak orang-orang yang masih sukar, banyak orang-orang yang tidak mau membeli tiket itu, padahal tidak usah bayar. Tiket surga ini gratis sama Allah. Apa tiket surga itu? Satu, kerjakan perintahnya. Apa perintahnya? Sholat, puasa, zakat. Hanya satu, naik haji, ya, yang menggunakan biaya. Lantas bagaimana dengan orang miskin? Sesungguhnya di dalam salah satu riwayat hadis mengatakan bahwa hari Jumat itulah Sayyidul Ayyam, penghulu hari, bagaikan hajinya untuk orang-orang miskin. Asal dengan catatan di beberapa pendapat ulama, ketika kita melaksanakan sholat Jumat makom, berdiam di satu tempat berapa kali kita berjumatan di sana, itu sama seperti halnya kita melaksanakan ibadah haji. Itu. Dan ibadah haji ini tidak mesti tiap tahun. Ibadah haji ini hanya wajib hukumnya sekali seumur hidup. Itu juga bagi yang mampu. Yang mampu di mana? Yang mampu di perjalanannya, yang mampu ketika meninggalkan keluarganya di tanah air menuju ke kota Mekah, dalam perjalanannya, dalam melaksanakan ibadahnya, dan dalam kembali lagi kepada tanah air, kembali ke tanah air. Ini yang disyaratkan dalam Islam. Berbeda dengan Udin, ya. Udin seolah-olah menyatakan bahwa Islam ini adalah agama radikal, agama penuh kekerasan, agama yang intoleran.
segala macam. Bahkan Udin tadi juga kaing-kaing ya, melihat fenomena banyaknya mu'alaf yang ada di Indonesia khususnya. Udin menyangkut pautkan kepada Bung Kainama, Donditan, terus lagi siapa, Ko Agustan, Kohani, Bu Irene, semua dikaitkan oleh Udin dan dikatakan Udin sama Udin itu adalah salah satu manusia terkutuk. Yang terkutuk itu siapa? Bukan mereka, tapi kamu Udin yang terkutuk itu. Ini yang dikatakan bahwasannya ketika kita menuduh orang lain, ternyata tuduhan itu balik ke diri kita sendiri. Ketika Udin mengatakan bahwa beliau-beliau yang tadi disebutkan Udin ini terkutuk, sejatinya itu tuduhan kembali lagi kepada si Udinnya sendiri. Demikian sahabat Pilah, dimanapun sahabat Pilah berada, mudah-mudahan dengan reaksi video kali ini ada guna dan manfaatnya bagi saya khususnya, dan bagi teman-teman pada umumnya, dimanapun teman-teman berada, dan kapanpun teman-teman menyaksikan tayangan ini, mau itu pagi, siang, malam, sore, ketika senggang, ketika sibuk, mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan-golongan orang-orang yang soleh dan solehah, kepada golongan orang-orang yang selalu diharapkan dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terakhir sahabat Pilah, dimanapun sahabat Pilah berada, titik daripada reaksi kali ini bahwasannya tiket surga itu murah dan tiket ke neraka itu mahal. Kok bisa? Ya, tiket ke surga itu hanya dengan melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Sedangkan tiket ke neraka mahal, tentu saja kita minum minuman keras, beli harga minuman kerasnya pasti mahal. Kita pergi dugem pasti beli tiketnya mahal. Kita melakukan perzinahan, melakukan juga dengan biaya mahal, gitu. Jadi sekali lagi sahabat, mudah-mudahan dalam video reaksi ini ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada salah-salah kata yang menyinggung ataupun menyimpang dari tuntunan ajaran, kami mohon maaf. Karena sejatinya kesalahan, kekhilafan, dan kealpaan itu mutlak ada di diri kami sebagai seorang manusia biasa, dan kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Amar ma'ruf nahi mungkar kita harus tegakkan, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Kami tutup dan akhiri, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.